Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah dari kelas 11 IPS 4 absen 28 akan menyampaikan materi sejarah Indonesia pada bab revolusi menegakkan NKRI. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas 5 poin. Yang pertama, kedatangan Sekutu dan Nica. Yang kedua, pertempuran di Surabaya. Yang ketiga, pertempuran 5 hari di Semarang. Yang keempat, pertempuran Ambarawa. Dan yang kelima, peristiwa Bandung Lautan Api. Langsung saja kita mulai materi yang pertama mengenai kedatangan Sekutu dan Nica. Pada awalnya, Sekutu yang mendarat di Indonesia diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Namun, ternyata kedatangan Sekutu diboncengi oleh Nica. Hal tersebut menimbulkan suatu kecurigaan masyarakat Indonesia karena Nica merupakan pegawai sipil yang diperintahkan untuk mengambil alih pemerintahan sipil di Indonesia. Dan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, AFNE pada tanggal 1 Oktober 1945 mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Namun, daerah-daerah yang disinggahi oleh Sekutu ternyata terjadi sebuah pertempuran dan insiden-insiden yang tentunya sangat berdampak buruk terhadap Indonesia. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia dengan memberikan dukungan terhadap Sekutu. Next, materi yang kedua mengenai insiden di Surabaya atau disebut dengan insiden Tunjungan. Pada tanggal 19 September 1945 yang bertempat di Hotel Yamato di daerah Tunjungan, Surabaya, para pemuda di Surabaya melakukan aksi heroik. Aksi heroik tersebut dengan merobek bendera Belanda di sisi warna biru sehingga hanya ada warna merah dan warna putih. Selain itu, para pemuda Indonesia, khususnya Surabaya, juga berhasil mengambil alih seluruh tempat-tempat yang telah dikuasai seperti gedung-gedung yang penting, gedung Telkom, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga mengenai pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 15 Oktober hingga 20 Oktober 1945. Pertempuran tersebut terjadi karena adanya dua akibat. Yang pertama, dipindahkannya bekas tawanan Jepang dari Cipiring ke Semarang. Hal tersebut membuat bekas tawanan Jepang memberontak terhadap polisi Indonesia. Dan yang kedua, adanya desas-desus bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum rakyat Semarang. Hal tersebut menimbulkan Dr. Karyadi selaku kepala rumah sakit rakyat melakukan penelitian untuk membenarkan adanya desas-desus tersebut. Saat melakukan penelitian, Dr. Karyadi ternyata ditembak mati oleh Jepang. Hal tersebut menimbulkan amarah bagi rakyat Semarang. Kemudian meletuslah pertempuran 5 hari di Semarang. Dan untuk mengenang peristiwa tersebut, dibangunlah Tugu Muda di Semarang. Lalu yang keempat adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 hingga 15 Desember 1945. Pertempuran tersebut dilatar belakangi karena adanya pasukan Inggris yang saat itu mendarat di wilayah Semarang. Pasukan Inggris ternyata juga memboncengi Nica. Hal tersebut menimbulkan suatu insiden-insiden atau pertempuran-pertempuran seperti di Magelang, dan pertempuran tersebut memuncak ketika TKR melawan pasukan Inggris. Dan terakhir yang kelima adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum yang menyatakan bahwa TRI harus mengosongkan wilayah Bandung dan keluar dari kota Bandung berjarak 11 km. Pemerintah pun menyetujui akan ultimatum tersebut. Kolonel Nasution menginstruksikan kepada rakyat Bandung untuk meninggalkan kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946.
Namun, pada malam harinya sebelum mereka meninggalkan kota Bandung, mereka sempat membakar tempat-tempat penting yang berada di kota Bandung. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.